Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel, channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu bosku, yaitu tentang ukuran ideal untuk kolam itu kira-kira berapa meter. Kan saya jelaskan, mudah-mudahan nanti ada manfaat dan gunanya khususnya bagi yang bertanya. Kalau yang senior, kalau yang sudah lama menjalankan bisnis ikan gurame tentu akan lebih paham lagi ukuran ideal kolam itu kalau untuk ikan gurame berapa meter itu. Yang jelas kalau yang senior pasti lebih tahu lah daripada saya. Ini saya menjawab khususnya bagi yang bertanya kemarin. Yang jelas itu kalau ukuran ideal untuk kolam ikan gurame itu bosku, lebih saya tekankan ke kedalamannya bosku. Jadi kalau untuk ukuran lebarnya itu bosku terserah, nanti tergantung bosku mau dibuat invest atau dibuat putaran atau hanya dibuat celengan kesibukan sehari-hari, itu tergantung. Kalau untuk yang buat standar ya, kalau ada tempat itu bosku bisa 10 kali 10, maksudnya itu lebar itu 100 meter ketemunya, itu entah nanti berapa kali berapa itu ketemunya. Kalau 100 meter itu nanti taburnya bisa 2.500 ekor di per meter. Asumsi kita buat isi 25, atau kalau kita buat si per meternya 30 ekor berarti ya nanti diisi 3.000. Tapi kalau 10 kali 10 itu nanti diisi 3.000, itu yang jelas kepadatan bosku. Kalau kita mau panennya itu di ukuran besar, maksudnya di rata-rata 5 on, karena kalau dipanen rata-rata 5 on itu nanti yang kecil itu pasti 4 on, yang besar itu ada 7 sampai 8 on. Nah, ini ketemunya di buku rata-rata itu 5 on. Tapi kalau mau dipanen umpamanya rata-rata itu di bawah 5 on, berarti mulai 3 on, yang paling besar 5 on, itu ketemunya kan nanti paling 4 on, 4, sedikit gitu. Nah, itu bisa diisi 3.000 ekor. Kalau mau dibuat rata-rata dibesarkan, panen di atas 5 on, ya nanti idealnya itu dibuat per meternya itu 25 ekor. Itu kalau masalah lebarnya itu bisa dibuat sesukanya. Kalau rekomendasi ya seperti yang saya bilang tadi, dibuat ukuran 10 kali 10, maksudnya itu biar isi 2.500 itu biar nanti itu bosku bisa masukkan pakan tuh. Kalau ikan 2.500 minimalnya kan 50 sak bosku, itu minimal kalau dibuat panen ukuran di bawah 5 on. Tapi kalau mau dibuat rata-rata itu 5 on, nanti dikasih 23 sampai 25 per seribunya, jadi ketemunya habis 60 sampai 65. Itu ikan 2.500 nanti bisa, kalau kita buat habis 60 itu bisa 1,2, jadi bisa 1 ton lebih bosku. Kalau kita buat ukuran lebar kolam itu 10 kali 10 dengan ekor 2.500, nanti pakannya yang penting standar itu masuk. Kalau seperti ini pakan daun-daunan seperti ini untuk penunjang bosku. Biasanya itu yang sudah itu kalau kita campur dengan daun-daunan, biasanya itu persaknya itu umpamanya jadi 19 sampai 20 kilogram persaknya. Itu nanti kalau kita kasih makan dedaunan itu bisa menjadi 21 sampai 22 kilogram persaknya. Jadi semakin menambah bagusnya randemen. Tapi untuk pakannya itu yang jelas, kalau untuk sentratnya itu kalau model saya itu distandarkan, kan ada juga itu untuk mengurangi porsi makan peletnya, nanti dikasih dedaunan. Jadi biasanya itu habis per seribunya 20 sak, nanti habis 17 sudah bisa dipanen, bisa saja seperti itu. Tapi kalau saya itu biasanya untuk pakan sentratnya itu saya standarkan, kemudian ditambah daun, jadi ketemunya itu nanti untuk hasil randemennya itu bisa maksimal. Nah, ini terus kita bahas masalah kedalamannya bosku. Yang penting sekali kalau untuk ikan gurame itu, entah itu ukurannya 5 kali 5
entah itu ukurannya 7x7 atau 10x10. Itu yang penting kedalamannya. Kalau bisa untuk kedalamannya itu dibuat 1 meter minimal air full. Jadi full air itu minimal 1 meter, kalau bisa lebih. Jadi dibuat 1 meter 25 atau 1 meter 30, untuk kedalaman airnya itu akan lebih bagus, bosku. Kalau di bawah itu nanti yang saya takutkan itu seperti di musim-musim seperti ini, itu kebanyakan ikan itu yang sering saya amati. Kemarin saya buat video di teman-teman itu yang ikannya sakit, ikannya banyak yang bermasalah, rata-rata itu kebanyakan airnya itu kurang dalam. Ya ada yang airnya itu sudah 1 meter lebih terus dapat masalah, ada, tapi cuman prosentasenya itu penyebabnya kok dari kedalaman air kurang. Seperti tidak usah jauh-jauh, kolam saya sendiri yang itu, bosku, kan kolam yang pojok itu yang saya kasih makan daun itu, kolamnya itu bocor, jadi air itu tidak bisa 1 meter full, itu tidak bisa. Rata-rata paling ya 80 sampai 90 cm itu. Kalau kan waktu saya grojok seperti ini itu kan waktu masih nyala, bosku, itu biasa 1 meter lebih. Nanti kalau di atas, kalau airnya itu sampai batako, tapi nanti bocornya karena terlalu cepat, paling siang itu nanti sudah kembali lagi ke 80 sampai 90 cm. Itu yang kolam itu sering terjadi masalah, bosku. Kemarin ngeropok itu sudah mending, setiap kali saya kasih pakan ada perubahan airnya itu, ada kumat lagi, ada 1-2 yang mulai kelihatan ngeropok lagi ya, padahal airnya sudah dibersihkan. Berarti itu memang gejalanya kalau saya amati itu memang kedalaman air untuk ikan gurame itu lebih baik minimal itu 1 meter full air, lebih dalam lagi lebih bagus, maksudnya 1 meter 20 atau 1 meter 30. Itu kalau untuk ikan besar, bosku, kan itu sudah besar ikannya, waktunya panen kemarin sudah pernah diambil. Kecuali kalau ikan kecil, kalau ikan kecil itu kita harus bisa menyesuaikan, mintanya ikan itu kedalaman air berapa. Soalnya ikan kecil itu kalaupun semakin dalam biasanya itu malah tidak bagus. Air itu kalau semakin dalam tingkat kedinginannya itu lebih dingin, jadi ikan kecil biasanya tidak buat. Kalau ikan besar itu kan sudah buat. Kalau ikan besar cenderung kalau tidak dalam itu nanti ada perubahan air panas itu ikannya lebih cenderung ropok. Makanya lebih saya tekankan lagi, kalau masalah ukuran untuk kolamnya itu tergantung bosku bisa buat ukuran berapa. Kalau mau dibuat yang ideal ya 10x10 itu, maksudnya bisa untuk biar ngisi 2.500 ekor. Nanti panennya itu maksudnya kalau 2.500 ekor bisa 1 ton koma. Kalau ngisinya berarti 1.000, nah ya nanti berarti ya kalau 1.000 habis 20 sak, paling nanti dapatnya sekitar 4 kental. Kalau dihabiskan 25 sak berarti ya 5 kental gitu, bosku. Nah, kalau dipaksa harus dihabiskan biar habis 30 sak kalau 1.000 ekor ya tentu nanti akan kebesaran ikannya. Makanya untuk ukuran ideal antara ekor sama lebar kolam sama kedalaman itu ya yang paling ideal kalau tempatnya itu ada ya 10x10, nanti bisa muter, ada 5 atau 4 kolam itu nanti kita buat rollingan ideal ya. Yang itu 10x10 segitu, bosku. Lah itu saya isi 2.500 ekor yang itu. Cuman tuh masalahnya untuk tahun ini memang bocor lah. Bocornya itu sudah posisi ikannya itu sudah mau panen, jadi kita belum bisa untuk menanggulanginya kalau belum habis panen. Soalnya bocornya itu tikus, bosku. Kalau di sawah seperti ini kan banyak tikusnya, jadi rumah-rumahnya tikus itu terkadang membuat apa itu lubang di tanggul-tanggul, akhirnya bisa ke terpalnya. Itu yang kelemahannya. Kalau kolam terpal itu seperti itu, beda dengan kolam beton. Tapi kalau biasanya itu tidak di sekitar sawah itu ya aman dari tikus. Tapi kalau tempat saya itu kan kanan kiri semuanya sawah, bosku. Seperti jadi sekali lagi untuk ukuran ideal kalau kita membuat kolam
Kalau memang tempat ada itu bisa dibuat 10 kali 10 dengan kedalaman 1,25 meter atau 1,30 meter, nanti diisi 2.500 ekor, dengan dimasuki pakan nanti bisa 50 atau 60 sak. Jadi kalau 60 sak nanti ketemunya kalau panen bisa 1,2 atau paling tidak 1,2 lah, 1,1 1,2 itu nanti bisa 1 ton up. Kalau ikan 2.500, kalau nanti buatnya kolam di bawah ukuran 10 kali 10 umpamanya seperti yang saya bilang tadi, cuman masuk 5.000 ekor, berarti ya kalau untuk mendapatkan 1 ton itu jelas tidak bisa, karena kalau dipaksa dikasih makan full itu nanti kebesaran. Mau dibuat 1 ekor berapa bobotnya, 8 sampai 9 ya, kebesaran nanti malah sulit buangnya. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjadi jawaban khususnya bagi bosku yang kemarin bertanya berapa ukuran ideal untuk ikan gurame. Sudah saya jelaskan dengan terperinci, baik itu di nanti dapatnya daging, habisnya pakan maupun ekorannya. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.